Berlatar di lereng Gunung Huikong, seorang petani bernama Bao diperlihatkan sedang membajak lahan pertaniannya bersama dengan putri kecilnya. Tak lama, istri dan putri keduanya datang mengajak Bao bersama putri pertamanya itu untuk makan siang bersama. Namun kedatangan tiba-tiba seorang pria bernama Ye Liang membuat Bao mengurungkan niatannya pulang bersama keluarganya dan malah meminta istrinya itu untuk tidak perlu menyisakan makanan bagi dirinya. Tujuan Ye Liang di sana adalah untuk mencari pembunuh Shen Yi dari Villa Hutong. Karena menurut rumor yang dia dengar, 6 orang yang menjadi dalam pembunuhan Shen Yi adalah orang kepercayaannya semasa hidupnya dan salah satunya adalah dirinya. 其中一人就是你。Bao sempat melarang Ye Liang untuk pergi menuju ke tempat itu sebab semua pendekar dari Gunung Huikong sedang diperintahkan memburunya. Ye Liang tidak peduli walaupun orang-orang sedang mencarinya karena ada seorang anak kecil yang harus dia selamatkan. Di sebuah tempat yang dinamakan Balai Gunung Huikong, seorang anak kecil bernama Shen Fengyang terlihat sedang diikat dan digantung oleh Long Buran yang merupakan adik dari ayah kandungnya. Tujuan Long Buran memperlakukan Shen Fengyang seperti itu sebenarnya dikarenakan dirinya yang menginginkan sebuah barang yang dibawa oleh putri kakaknya itu. Ye Liang pun akhirnya sampai juga di Balai Gunung Huikong dengan membawa sebuah peti mayat yang kemudian langsung mengeluarkan kemampuan seni bela dirinya membantai para kroco-kroco yang berjaga di pintu gerbang masuk. Kedatangan Ye Liang ke sana membuat Long Buran kesal karena seharusnya sebagai adik ketiga dia mendukung tujuannya bukan malah berniat memberontak. Ye Liang tidak peduli dengan segala penjelasan maupun tuduhan dari Long Buran sebab yang dia yakini dan tahu Long Buran telah bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh kakak pertama mereka demi merebut posisi pemimpin Balai Gunung Huikong. Apalagi saat ini dia berniat ingin membunuh putri kandung kakak pertama mereka. Melihat Ye Liang yang berhasil menyelamatkan Feng Yan, Long Buran segera memberi perintah kepada semua pendekar maupun pembunuh bayaran dari dunia persilatan untuk memburu Ye Liang dan Feng Yan dengan hadiah ribuan emas. Namun dengan syarat kalau hidup harus ketemu orangnya dan mati harus melihat jasadnya. Berita itu langsung tersebar ke seluruh penjuru kota Fengling sehingga membuat pelarian Ye Liang menjadi terbatas. Apalagi Ye Liang dinarasikan menjadi penjahat keji lantaran telah membunuh keluarga pejabat Shen Yi serta menculik anak gadisnya. Tak lama setelah mengumumkan pemburuan Ye Liang, Long Buran mendapatkan sebuah kabar dari anak buahnya yang melaporkan kalau Ye Liang terlihat menuju ke barat sendirian 2 jam yang lalu.
Long Buran pun menduga kalau Feng Yang mungkin masih berada di dalam kota, sebab kondisi Feng Yang yang tidak memungkinkan dalam melakukan perjalanan jauh akibat luka yang dideritanya. Dia lalu menemui seorang tabib yang berada di pinggiran kota bertanya tentang seseorang yang mungkin datang ke sini untuk berobat. Sang tabib awalnya menutup rapat mulut, bersikukuh tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Long Buran. Namun setelah melihat uang emas di hadapan matanya, sang tabib mengatakan kalau memang benar telah ada seorang gadis kecil datang ke tempat ini, akan tetapi setelah dia mengobati luka-lukanya, gadis kecil itu pergi bersama dengan seorang wanita ke arah barat. Long Buran berterima kasih kepada sang tabib karena mau membantu dirinya, namun dengan liciknya juga Long Buran menusuk perut sang tabib hingga darah berceceran di lantai. Ye Liang kini berada di tempat Ling Xiao untuk mengambil Feng Yang setelah dia berhasil membawanya dari tempat klinik. Ling Xiao mengatakan kalau saat ini situasinya sudah semakin berbahaya lantaran saat dia kembali ke klinik kenalannya itu, Long Buran telah membunuh sang tabib yang mengobati Feng Yang, dan jika dugaannya benar, maka tidak akan lama lagi Long Buran beserta dengan antek-anteknya akan menemukan tempat ini. Ling Xiao lalu meminta Ye Liang untuk segera pergi dari sana dengan berbekal peta yang sudah dia tandai. Sementara dia akan tetap berada di sini mengulur waktu untuk menahan Long Buran jika telah sampai di tempat ini, dan meminta Ye Liang untuk tidak perlu khawatir dengan dirinya karena dia telah memikirkan cara kabur dari tempat ini. Tak berselang lama, Long Buran pun telah sampai di tempat Ling Xiao untuk bertanya tentang di mana keberadaan dari Ye Liang beserta dengan gadis kecil yang dibawanya. Namun karena Ling Xiao enggan mengatakan apapun kepada dirinya lantaran hutang nyawanya kepada adik ketiganya ketika 10 tahun lalu diselamatkan olehnya, Ling Xiao memilih diam sambil menunggu kesempatan untuk menebas kepala Long Buran. Namun karena Long Buran lebih licik dari dugaannya, Ling Xiao malah terkena racun yang diam-diam ditaruh di minumannya sehingga Ling Xiao pingsan tidak mampu berbuat apa-apa. 我刚刚下了府，菜里换茶杯的事。 Di hadapan para penduduk kota Fengling, Ling Xiao dijadikan contoh oleh para pejabat pemerintah jika nasib mereka akan sama dengan wanita ini bila berani menyembunyikan Ye Liang. Namun untung saja belum juga pedang itu memotong lehernya, Ye Liang kembali ke kota demi menyelamatkan Ling Xiao dari eksekusi yang akan dilakukan oleh pengawal pemerintahan. Ye Liang lalu meminta Ling Xiao untuk membawa Feng Yang menjauh dari kota Fengling. Sementara dia akan menahan para pengawal pemerintah yang berusaha untuk menangkapnya. Long Buran yang menyaksikan itu dari kejauhan mengatakan kepada Ye Liang jika dia berani melawan para pengawal pemerintah, maka setelah ini pihak pemerintah juga akan memburunya, selain juga dari pihak Balai Gunung Huikong itu sendiri. 给我抓住他！ 快走，走！ Yimi yang melihat Ling Xiao dan Feng Yang kabur dari sana mencoba mengejarnya hingga sampai di padang ilalang. Mereka berdua lalu berusaha bersembunyi dari kejaran Yiming. Namun sepandai-pandainya Ling Xiao bersembunyi, Yiming berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Pertarungan sempat terjadi di antara mereka berdua, namun karena perbedaan yang jauh di antara mereka berdua, Ling Xiao pun harus mati di tangan Yiming. Yiming pun memburu Feng Yang yang mencoba lari dari dirinya, namun untung saja Ye Liang berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan Feng Yang. Sebelum Ling Xiao mati, dia mencurahkan segala isi di hatinya kepada Ye Liang tentang dirinya yang selalu menunggu hari di mana mereka berdua bisa bertemu kembali. Dia meminta maaf jika hanya ini saja bantuan yang bisa dia berikan kepada Ye Liang atas segala bantuan yang dulu diberikan Ye Liang kepada dirinya, dan berharap di kehidupan selanjutnya mereka berdua bisa hidup bersama layaknya sebuah keluarga seperti yang Ling Xiao inginkan selama ini.
Long Buran akhirnya mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin dari Balai Gunung Huikong. Di hadapan para pendekar yang ada di sana, Long Buran mengenang jasa-jasa yang diberikan oleh ketua balai sebelumnya yang merupakan kakak pertamanya. Meskipun ada tipu daya yang digunakan oleh Long Buran demi mendapatkan posisi puncak Balai Huikong. Dulu ketika Shen Yi masih hidup, sebenarnya dia ingin mengajak Long Buran ke pengadilan untuk mengakui semua kesalahannya. Pihak kerajaan sudah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Long Buran di kota Fengling. Maka oleh sebab karena itu, Shen Yi tidak ingin reputasi dari leluhur keluarga Shen rusak dikarenakan ulahnya. Para pengawal pribadi Shen Yi pun bersiap ingin membawa Long Buran ke pengadilan kerajaan. Namun ternyata mereka telah disuap olehnya sehingga berbalik menyerang Shen Yi saat itu juga. Le Fushun yang merupakan pejabat dari pemerintah sempat bertanya kepada Long Buran tentang kabar berita yang menyatakan kalau apakah benar dulu Shen Yi diam-diam telah menghabiskan banyak uang demi menolong dirinya dari kejahatan-kejahatan yang dilakukannya di masa lalu. Sempat terjadi perdebatan di antara Le Fushun dan Liu Chun karena seharusnya dia tidak perlu bertanya hal tersebut sedangkan dirinya saja tidak mampu untuk menangkap Ye Liang di depan matanya. Padahal Le Fushun adalah kepala keamanan kota Fengling. Long Buran yang sebenarnya juga marah atas pertanyaan tersebut tiba-tiba memukul tubuh Le Fushun dengan tenaga dalam ilmu bela dirinya sehingga hanya dengan satu pukulannya saja membuat Le Fushun harus kehilangan nyawanya. Para pendekar dari Gunung Huikong sebenarnya takut melihat adanya pejabat pemerintah mati di tempat tersebut. Namun karena Long Buran berhasil meyakinkan mereka semua kalau masalah ini hanyalah masalah yang sepele, membuat mereka semua yakin kepadanya. Apalagi setelah Long Buran menjanjikan hadiah 10.000 tel emas kepada mereka jika berhasil menangkap Ye Liang, membuat para pendekar dari Gunung Huikong menjadi bersemangat kembali. Keesokan harinya, kabar tentang sayembara berhadiah 10.000 tel emas segera tersebar ke seluruh penjuru Gunung Huikong. Beberapa pembunuh bayaran dan juga para master bela diri yang mendapati hal tersebut tentu saja sangat senang karena dengan hadiah 10.000 tel emas yang mereka dapatkan bisa digunakan mereka untuk bersenang-senang. Dengan membawa Feng Yang di dalam keranjang, tibalah Ye Liang di sebuah kedai makan yang ada di luar kota Fengling. Dia lalu memesan teh kepada pemilik kedai makan, namun segera menyadari kalau ada yang aneh dengan orang-orang di sana, apalagi tiba-tiba mereka semua menyerang Ye Liang secara membabi buta. 汇通山庄的人员到齐了吧？ 好功夫。 Setelah menghabisi semua para pemburu bayaran yang menyerangnya, Ye Liang berniat ingin segera pergi dari sana. Akan tetapi langkahnya segera terhenti ketika ada seorang pendekar pengemis mengajaknya bertarung satu lawan satu dengannya. Ye Liang yang melihat pengemis tersebut pun segera menyadari kalau dia adalah pendekar Li, salah satu dari 10 master besar Gunung Huikong. Li meminta maaf jika dia harus kembali mengayunkan pedangnya karena mengingat dulu ayah Long Buran pernah berjasa besar pada hidupnya. Waktu itu dia telah berjanji akan membalas kebaikannya. Jadi yang dia lakukan ini hanyalah sebatas membalas kebaikan yang telah diberikan oleh ayah Long Buran. Melihat kalau Ye Liang bertarung tidak sepenuh hatinya, Li memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini sebab gadis kecil yang dilindungi oleh Ye Liang mengingatkannya kembali kepada putrinya yang dulu menghilang. Ye Liang berterima kasih kepada Li atas keputusan yang telah dia buat dan berjanji jika di lain kesempatan dia membutuhkan bantuan dirinya, maka dirinya akan siap untuk membantu Li. Singkat cerita, pendekar Li bertemu dengan Long Buran di Balai Huikong untuk mengabarinya jika Ye Liang belum mati di tangannya. Li mengatakan setelah bertemu dengan Ye Liang, dia baru mengetahui kalau Ye Liang sedang melindungi seorang gadis yatim piatu setelah kematian ayahnya yang disebabkan oleh dirinya.
Mendengar hal tersebut, Long Buran sebenarnya sangat marah dengan pendekar Li. Namun dia mencoba bersikap tenang dengan sedikit demi sedikit memprovokasi Li tentang kejadian di masa lalunya. Li berusaha tidak terpancing dengan omongan Long Buran, namun kehadiran kakak seperguruan Ye Liang, Wang Bei, agak sedikit membuat Li khawatir dengan bagaimana nasib Ye Liang. Apalagi setelah Wang Bei menunjukkan Li sebuah benda peninggalan dari putri Li, membuat Li bergetar sehingga dimanfaatkan oleh Wang untuk membunuhnya. Di hadapan Wang, Long Buran memintanya bekerja sama dengannya untuk membunuh Ye Liang. Dan jika Wang berhasil membunuhnya, maka hadiah 10.000 tel emas ini akan menjadi miliknya. Melihat hadiah yang begitu banyak di depan matanya jelas membuat Wang sangat senang, apalagi dia mengetahui tentang kemanakah tujuan dari Ye Liang selanjutnya. Ye Liang kini berada di rumah gurunya bernama Master San Yi untuk meminta bantuan kepadanya atas segala masalah yang sedang dia hadapi. Akan tetapi melihat Ye Liang bertingkah seperti itu, tak lantas membuatnya percaya begitu saja. Master San Yin mengatakan kalau dia tahu kalau Wang Bue lah yang telah menyamar menjadi Ye Liang, sebab perilaku dan tingkah lakunya sangat Master San Yin ketahui. Wang kesal karena sikap masternya itu yang selalu baik dengan Ye Liang dibandingkan dirinya. Namun itu bukanlah masalah bagi dirinya, sebab tidak lama lagi dia akan berusaha untuk membunuh mereka berdua. Sebuah racun mematikan disebarkan oleh Wang, sehingga membuat Master San Yi mengalami pendarahan hebat di mulutnya. 先别着急， Kembali ke Balik Huikeng, Wang memberikan sedikit informasi kepada Long Buran jika Master San Yi telah terkena racun rahasianya. Jadi tidak lama lagi masternya akan mati dan mereka bisa menjalankan rencana untuk menangkap Ye Liang beserta dengan Feng Yang. Wang yakin kalau Ye Liang pasti akan kembali ke pondok bila dia mengetahui gurunya sedang mengalami kesusahan. Jadi membuat mereka tidak perlu repot-repot untuk mencari di mana keberadaannya lagi. Ye Liang pasti akan menawarkan racun kepada master mereka, sehingga membuat tenaga dalamnya banyak keluar dan saat itulah kesempatan mereka untuk membunuh Ye Liang. Long Buran sangat senang mendengar itu, apalagi Wang ternyata sangat menakutkan ketika dia harus memilih uang dibandingkan saudara seperguruannya. Feng Yang saat ini mengalami demam, teringat kembali ketika ayahnya yang dibunuh oleh paman kedua di depan matanya. Sehingga karena itulah sampai saat ini dia belum bisa mempercayai paman ketiga sebab dia takut kalau paman ketiga akan sama dengan paman keduanya. Melihat Feng Yang sakit tentu saja membuat Ye Liang harus turun gunung kembali ke kota Fengling demi menyelamatkan hidup Feng Yang meskipun itu sangatlah berisiko. Dengan sedikit obat pemberian dari tabib, setidaknya membuat keadaan Feng Yang saat ini sudah semakin membaik dan segera setelah itu, Ye Liang pun berniat untuk kembali lagi ke gunung. Namun saat perjalanannya, tak sengaja dia malah mendengar pembicaraan orang-orang yang mengatakan kalau saat ini Master San Yin sedang terluka parah dan telah menjadi buronan akibat melindungi Ye Liang. Mendengar hal tersebut, Ye Liang pun memutuskan pergi ke pondok untuk memastikan bagaimana keadaan dari masternya. Sesampainya di sana, Ye Liang bertanya tentang bagaimana kondisi dari Master San Yin, karena menurut kabar yang dia dengar, masternya sedang terluka parah. Master San Yin pun mengatakan kalau kondisinya saat ini sudah baik-baik saja, terlebih lagi daripada mereka berada di luar, lebih baik masuk sambil berbicara tentang situasi Ye Liang yang saat ini menjadi buronan kerajaan, apalagi kakak seperguruannya juga sedang mengincar kepalanya. 三叔，你真的会做饭吗？ 练好了。 Selain berpedang, Ye Liang pun sangat pandai dalam memasak sehingga menawari gurunya untuk makan masakannya. Akan tetapi yang dilakukan oleh Ye Liang itu sebenarnya hanya demi membuktikan perasaannya kalau orang yang di depannya itu bukanlah Master San Yin, karena setahu dia Master San Yin tidak pernah makan makanan yang diambil oleh orang lain. 师傅从来不会吃别人家的菜。 哟，他可真偏心呐！ 师兄，你就别装了。 Wang sebenarnya sangat cemburu kepada Ye Liang, sebab sedari dulu master mereka lebih peduli dengan dirinya. Apalagi ketika dulu master mereka lebih memilih menyerahkan pedang pembunuh sekte kepada dirinya.
Ye Liang sangat kewalahan dalam menghadapi Wang, sebab sebelumnya Wang telah menaruh racun di kepala Feng Yang, sehingga tidak akan lama lagi Ye Liang pasti akan mati terkena racun khusus miliknya. Namun meskipun begitu, Ye Liang masih berusaha untuk kabur dari sana meskipun keadaan Ye Liang sangat memprihatinkan. Malam pun berlalu, Ye Liang masih berusaha lari dari kejaran Wang hingga Ye Liang dan Feng Yang terpojok di tebing jurang. Wang meminta Ye Liang untuk memberikan pedang pembunuh sekte kepadanya saja, sebab daripada mereka harus bertarung, Ye Liang pun pada akhirnya harus mati karena racun miliknya. Wang berjanji jika Ye Liang memberikan pedang itu, dia akan membiarkan gadis kecil itu tetap hidup agar Wang mempunyai bukti jika dia berhasil membunuhnya. Ye Liang yang menyadari kondisinya di antara hidup dan mati pun akhirnya menuruti permintaan Wang, namun pada akhirnya Wang tetap berusaha untuk membunuh mereka berdua. 怎么不小心呢？ Esoknya, Wang bertemu dengan Long Buran untuk menyerahkan pedang milik Ye Liang sebagai bukti jika dia telah berhasil membunuhnya. Long Buran senang melihat pedang milik Ye Liang berada di sini sebab di dunia persilatan, sebuah pedang tidak akan meninggalkan pemiliknya terkecuali sang pemilik mati. Long Buran lalu meminta Wang memakan jamuan yang sudah dia buatkan untuknya sebagai tanda terima kasih sebelum Wang pergi dari sana membawa semua emas yang berada di dalam peti Wang. Namun Wang yang meyakini kalau Long Buran akan melakukan tindakan licik hanya meminum arak yang ditawarkan untuknya sebab Long Buran juga meminum arak yang sama dengannya. Wang berpikir kalau Long Buran pasti sedang merencanakan sesuatu dan mungkin di salah satu makanan yang telah disiapkan oleh Long Buran terdapat racun yang mematikan. Akan tetapi ternyata pemikirannya itu tidak sepenuhnya benar sebab racun itu ada di arak yang mereka minum bersama dan penawar racun itu terletak di makanan yang telah dihidangkan oleh Long Buran. 我酒里下毒了，但菜里有解。你刚才要是吃上2口的话，估计不会被毒死。 Ye Liang yang masih selamat akhirnya terbangun dari masa kritisnya selama 3 hari 3 malam setelah diselamatkan oleh Master San Jin yang ternyata masih hidup. Feng Yang yang juga melihat paman ketiganya sadar sangat begitu senang karena dia tidak tahu harus kemana lagi jika paman ketiganya itu mati. Melihat perjuangan Ye Liang yang selama ini melindungi dirinya, akhirnya membuat Feng Yang percaya dengan Ye Liang sehingga dia berani menunjukkan sebuah barang yang diberikan oleh ayahnya yang juga selama ini dicari oleh paman kedua, berisikan daftar pejabat perdagangan korup setiap kabupaten kerajaan, dan jika daftar ini sampai ke tangan kaisar, maka banyak pejabat yang akan mati dipenggal termasuk Long Buran. Mendapati bukti ini, Ye Liang berniat kembali ke kota demi menemui pejabat pemerintah yang dalam 3 hari lagi akan datang ke balai Huikong. Master San Jin sempat mencegah Ye Liang, mengingat kondisinya yang masih lemah akibat racun di tubuhnya dan dia tidak akan bisa pulih dengan cepat selama 3 hari ke depan. Namun melihat niatan yang besar dalam diri Ye Liang yang bisa Master San Jin lakukan hanyalah menyalurkan seluruh tenaga dalamnya untuk menetralkan sedikit racun di dalam tubuh Ye Liang. Racun ini sangatlah kuat, meskipun Ye Liang bisa bertahan, akan tetapi tangan yang digunakan untuk memegang pedang mungkin tidak akan sempurna lagi. Setelah berhari-hari memantapkan lagi kemampuan ilmu bela dirinya dan juga hatinya, Ye Liang meminta izin kepada Master San Jin jika dia akan pergi sendiri membalaskan dendam kematian kakak pertama serta menghukum kejahatan yang selama ini ada di sekitarnya. Master San Jin pun hanya bisa mendoakan Ye Liang agar bisa kembali dengan selamat tanpa mengatakan kalau hidupnya pun juga tidak akan lama lagi akibat racun yang masih ada di dalam tubuhnya demi mengeluarkan semua racun di dalam tubuh Ye Liang. Seorang pejabat utusan kerajaan bernama Cheng datang ke balai Huikong hanya untuk sekedar memberikan selamat kepada Long Buran karena kerajaan akan menaikkan jabatannya ke tingkat 5. Cheng sempat mengingatkan Long Buran tentang nama-nama daftar pejabat karena menurut kabar yang Cheng dengar, Long Buran telah kehilangan daftar nama tersebut. Cheng sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, namun jika saat nanti daftar nama ini muncul, maka hidupnya akan berada di ujung tanduk. Tak lama berselang, kekhawatiran itu pun terjadi juga karena Ye Liang datang ke sana dan berteriak kepada Cheng kalau dia memiliki daftar pejabat perdagangan Long Buran yang bersekongkol dengan negara lain. Mendengar hal tersebut jelas membuat Cheng marah, apalagi sang kaisar sudah lama mendengar tentang rumor ini. Dan jika buktinya benar, maka dia tidak akan pernah melindunginya. Long Buran meminta maaf atas kesalahpahaman ini, serta akan membuktikan kepada Tuan Cheng kalau dia tidak bersalah dan lebih baik Tuan Cheng menunggu di dalam sini saja sambil meminum teh terbaik yang dia hidangkan untuk dirinya sembari dia menyelesaikan kesalahpahaman ini. 来人，
赶快上茶，上等绿茶。大人稍坐，我去。大人，请喝茶。三弟，你还是不肯放过我。 Di hadapan Ye Liang, Long Buran mengatakan kalau lebih baik dia menyerahkan daftar nama pejabat itu segera daripada ada satu di antara mereka yang mati terbunuh. Pengawal Cheng sebenarnya ingin sekali mengambil daftar nama itu, namun tiba-tiba Long Buran membunuhnya dan sepertinya dia juga ingin menghabisi Cheng agar rahasianya tetap aman terjaga karena dia yakin bisa membunuh Ye Liang dengan mudahnya. 来吧！ Sembari terus bertarung dengan mengingat segala pelatihan dari Master San Ying karena saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk mengeluarkan semua tenaga dalamnya. 做刀不稳，就让它长在。只有他门户打开了。 选择近身功。 Ye Liang pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membunuh Long Buran tepat di lehernya dengan tusukan pedang kayu yang telah dipersiapkan Ye Liang. Dalam kematian Long Buran, Ye Liang pun teringat ketika dulu saat dia dan kedua kakaknya masih bersama sebelum uang dan kekuasaan merubah sifat Long Buran. Mereka selalu menyempatkan waktu bersama untuk makan di meja yang sama sambil membicarakan tentang masa depan. Sementara itu, kematian Cheng di Balai Huichong akan dilaporkan oleh para pengawal Cheng sebagai pemberontakan Long Buran karena Cheng mati akibat racun di dalam teh yang dia minum. Dan sebelum film berakhir, Ye Liang pun kembali ke rumah Master San Ying hanya untuk melihat masternya yang telah mati akibat racun di dalam tubuhnya. Setelah menguburkan sang master, Ye Liang pun mengatakan kepada Feng Yang tentang tujuan kemana selanjutnya mereka berdua, yaitu menuntaskan hutangnya kepada pendekar Li untuk mencari di mana keberadaan dari putrinya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!